Masalah itu bukan harus dihindari, tapi harus diselesaikan. Begitu juga dengan problem yang ada di Ragam Ternak Mandiri. Ketika sampah organiknya mulai susah untuk dicari, maka tugas kita adalah mencari bahan-bahan organik alami lainnya untuk diformulasikan menjadi pakan ternak. Perkenalkan, nama saya Ari Romano Prahman. Saya founder dari Ragam Ternak Mandiri. Ragam Ternak Mandiri ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di peternakan dan pertanian. Awal mula berdiri Ragam Ternak Mandiri adalah dari cikal bakal dari Denmagot Farming. Nah, Denmagot Farming ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki visi misi yang sama, karena melihat pada saat itu kebutuhan pakan untuk ikan terutama itu meningkat, tapi harganya cukup mahal, sehingga kami berinisiatif untuk mencari sumber-sumber protein yang memang mudah didapatkan. Nah, singkat waktu sampai ketemulah si Black Centerfly ini atau maggot BSF, yang kemudian kita pelajari dan dibudidaya sampai akhirnya kami bisa membudidaya lalu bisa dijual secara komersil dan diintegrasikan dengan peternakan kami. Ini nih jadi tantangan yang lumayan yang bisa kita sudah kita terapkan. Jadi kalau beternak maggot itu sebenarnya ada dua mazhab kalau kita sebut ya. Ada yang budidaya maggot ini hanya untuk mengolah sampah, ada juga yang budidaya maggot untuk kepentingan bisnis. Nah, sampah ini beragam dan bukan barang yang sengaja diproduksi, sehingga jenis sampah organiknya akan terus berbeda-beda. Maka ketika kita mendapatkan satu market atau customer yang menginginkan protein tertentu, maka tugas kami adalah mengkomposisikan jenis sampah, kemudian menjadikannya homogen, sehingga outputnya di maggotnya itu sendiri, proksimat atau kandungan protein dan asam amino tetap terjaga. Nah, bagaimana caranya maggot-maggot yang tidak sesuai standar? Maka lahirlah peternakan ini. Maggot-maggot yang tidak sesuai standar itu kita integrasikan langsung ke ikan dan ke ayam. Harapan terbesar saya tentu saja Ragam Ternak ini, ternak mandirinya terus ada, semakin besar, semakin banyak orang-orang yang bisa bekerja di sini, menjadi penghasilan tambahan baru. Kemudian harapannya untuk pemerintah sendiri bisa mengeluarkan regulasi yang benar-benar membuat sampah anorganik, kemudian sampah organik itu terpilah lewat regulasi atau kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalau keberhasilan kayaknya kita masih jauh dari kata berhasil, cuma kalau kita boleh merasa bangga gitu. Kalau bangga itu kita bisa membantu petani dalam hal masalah pemecahan protein untuk diberikan pakan, kemudian sekaligus juga membantu Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal penanganan sampah. Karena sama-sama kita tahu sekarang open dumping di Indonesia sudah tidak boleh, maka akan menjadi masalah terbesar itu adalah sampah. Dengan adanya BSF dan dibantu dengan individual masing-masing maupun perusahaan dengan cara memilah sampah dari tempat, itu sangat membantu sekali untuk pengolahan sampah baik yang anorganik maupun organik.